Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para siswa SMP Al-Madud Islami dimanapun kalian berada, berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran matematika daring atau online. Masih di bab yang ke-6 ya, Pitagoras. Yang kita pelajari hari ini 6.2, yaitu menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai ya, untuk bersingkat waktu langsung saja kita masuk di materi hari ini. Nah, sebelum kita masuk di 6.2, sedikit informasi ya. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa di sini ada akar 2. Berhenti di akar 2 karena dia bilangan prima. Nah, sekarang ada kasus lagi di sini ya, bahwa di sini panjangnya 5, lebarnya atau tingginya juga 5. Nah, sehingga diperoleh Y kuadratnya 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 5 kuadratnya 25 ditambah 25 sama dengan 50. Sehingga Y sama dengan akar 50. Nah, sekarang apakah dia berhenti sampai akar 50 saja? Nah, ternyata tidak. Nah, bagaimana caranya? Nah, perhatikan dulu contoh 6.4. Sederhanakan akar 72. Cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan atau menyederhanakan adalah mencari akar faktor yang berupa bilangan kuadrat sempurna. Sekarang akar 72 itu ternyata bisa diperoleh dari 36 dikalikan 2. Kenapa 36? Karena akar 36 sama dengan 6. Akar 2-nya tetap, berarti 6 dikali akar 2 sama dengan 6 akar 2. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang 50. Bagaimana cara mengerjakan 50? Nah, 50 ternyata bisa diperoleh dari 25 dikali 2. Nah, akar 25 sama dengan 5. Ya, 5 dikalikan akar 2 sama dengan 5 akar 2. Bisa dipahami ya? Bisa, pinter. Nah, sekarang kita masuk di kegiatan 6.2. Menerapkan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah. Contoh 6.5 ya, contoh 6.5 di sini intinya yaitu ada Wahid dan Dani yang dia mau bermain ke pantai. Wahid ini syarat pertama dia harus menjemput Dani dulu. Berarti dari Wahid ke rumah Dani itu 15 km. Kemudian setelah itu dari Dani baru ke pantai bersama-sama ya, Wahid dengan Dani ke pantai bersama-sama. Berarti Dani ke pantai ada 20 km, sehingga keseluruhan yang ditempuh Wahid ada 15 ditambah 20, yaitu 35. Nah, diketahui juga bahwa kecepatan rata-rata kendaraan yang dikendarai oleh Wahid itu adalah berapa? 30 km per jam. Ya, 30 km per jam. Menempuh jarak sepanjang 35 km, berarti sekarang kita mencari waktu ya, waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan mereka menuju pantai. Caranya bagaimana? Yakni 35 km dibagi dengan laju kecepatan, yaitu 30 km per jam. 35 dibagi 30 sama dengan 1,67 jam, atau setara kalau kita jadikan menit yaitu 70 menit. Nah, ini kalau Wahid harus menjemput Dani. Nah, sekarang Wahid nggak mau menjemput Dani. Wahid pengennya langsung saja ke pantai. Ya, nanti Dani juga langsung ke pantai sendirian, bertemu di pantai. Nah, ternyata kalau Wahid ke pantai itu jaraknya berapa? Nah, bisa dicari ya dari sisi yang tegak lurus di sini. Ada 15, ada 20. Mencari sisi yang terpanjang berarti caranya ditambahkan ya. 15 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 225 ditambah 400 sama dengan 625. Akar 625 sama dengan 25 km. Berarti kalau Wahid perkiraan sendiri ke pantai itu hanya sepanjang 25 km. Nah, sekarang kita cari tahu berapa lama ya kalau Wahid langsung ke pantai. Nah, caranya sama dengan yang di sini tadi ya. Berarti 25 dibagi 30 sama dengan 0,83 jam, atau kalau kita jadikan menit setara dengan 50 menit. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan itu selisih ya, selisih kecepatan, berarti berapa? 70 dikurangi 50 ya. 70-nya dari yang tadi harus menjemput terlebih dahulu, kemudian dengan yang langsung yaitu 50 menit. 70 dikurang 50 menit sama dengan 20 menit. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Contoh berikutnya yang sering dijadikan soal yaitu balok, tentang balok atau kubus gitu ya. Tentukan panjang AG dari balok di samping.
Ya, di sini masing-masing sisi yang bawah diketahui. HG-nya 10, GF-nya itu 5. Ternyata disuruh menentukan AG. AG ini apa? Yaitu diagonal ruang. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ternyata sebelum mencari AG, kita harus mencari EG terlebih dahulu. Nah, mencari EG berarti digambar di sini ya, EG, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Kalau kita gambar dengan 2 dimensi. EG berarti kita manfaatkan sisi alas HGFE atau EFGH ya. Di sini dicari EG atau kita kasih huruf X. Nah, mencari X di sini kalau kita manfaatkan segitiga yang bawah berarti EHG ya adalah X-nya berarti sisi yang terpanjang. Mencari sisi yang terpanjang berarti masing-masing sisi di sini harus ditambah ya, 5 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Ternyata hasilnya 125. Nah, mencari X berarti akar 125. Nah, akar 125 nggak bisa langsung dicari, yaitu caranya dengan 25 dikali 5. Akar 25 sama dengan 5, akar 5-nya tetap ya, berarti 5 dikali akar 5 sama dengan 5 akar 5. Nah, kemudian yang di sini perhatikan, setelah kita mencari X, ketemu nilai X-nya, sekarang tempatkan pada segitiga AEG. Beri nama sisi AG dengan Y. Nah, di sini ya, berarti AG-nya kita kasih huruf Y. Sehingga setelah kita ketemu tadi X-nya, kita rubah di sini AEG. Berarti di sini ya, AEG. Segitiga ini kalau kita gambar, kita ambil di sini jadikan 2 dimensi menjadi gambar segitiga siku-siku di sini. Masing-masing AE-nya itu sama dengan 6 ya, dari mana sejajar FB di sini ya, yaitu 6. Kemudian EG-nya yang sudah kita cari tadi yaitu 5 akar 5. Nah, sekarang Y ada sisi yang terpanjang. Karena mencari sisi yang terpanjang berarti di sini dikuadratkan ditambah juga yang di sini dikuadratkan. Ternyata hasilnya yaitu 161. Nah, akar 161 ternyata bilangan prima. Nah, kalau bilangan prima boleh berhenti sampai sini, atau kalau kalian mau pakai kalkulator boleh juga ya. Nanti hasilnya mendekati 12,69. Jadi panjang AG adalah 12,69 satuan. Kenapa satuan? Di sini nggak ada sentimeter atau meternya ya, maka kita kasih 12,69 satuan. Bisa dipahami ya? Bisa, karena sangat mudah ini ya. Nah, sekarang langsung di soal saja. Ayo kita berlatih 6.2 ya. Silakan dikerjakan nomor 8 dan nomor 9. Nomor 8 di sini yang dicari nanti adalah berapa luas daerah yang mampu dijangkau oleh penyelam tersebut. Nah, luas daerah itu berarti seperti ini ya, luas daerah. Nah, jadi segitiganya nanti ketemu seperti ini. Nah, ternyata di sini diketahui ya, kedalamannya itu 20 meter, kemudian luas pencariannya sampai 25 meter. Ya. Nah, sehingga nanti bisa dicari alasnya. Ya, setelah alas dicari, perhatikan dulu ya bahwa alas ini bukan sisi yang terpanjang, sehingga nanti caranya yang miring ini, yang terpanjang dikuadratkan, dikurangi yang tegak dikuadratkan. Ya, di akar nanti ketemu sisinya ini. Nah, ternyata di sini penyelam luas sampai di sini yang dicari. Ya, sehingga nanti di sini harus ditarik garis lagi ya, panjangnya sama dengan yang di kanan ya, yang di kiri nanti panjangnya sama yang di kanan yaitu 25. Kemudian 25 di sini ditarik lagi ke tengah sepanjang hasil tadi di sini. Maka di sini panjangnya sama nanti. Sehingga kalau di sini misalnya panjangnya 10 misalnya, maka di sini juga 10. Sehingga keseluruhan di sini panjangnya berapa? 10 tambah 10 20. Misalnya ini ya. Nah, nanti ada segitiga di sini. Segitiga. Misalnya di sini A ya. A, B, C misalnya. Nanti silakan dicari luas segitiga ABC. Apa rumus luas segitiga? Yaitu setengah alas kali tinggi. Nanti dapat. Bisa ya. Kemudian nomor 9 juga demikian. Tentukan panjang AG dari bangun berikut. Nah, berarti ini contohnya mengikuti yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Ya, mencari AG. Tentukan dulu panjang EG. Ini juga demikian, mencari AG, tentukan dulu panjangnya EG. Bisa ya? Bisa. Nanti caranya tetap sama, dikerjakan di buku tugas, difoto dan dikirimkan ke saya.
Baiklah, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.